Assalamualaikum, selamat malam, Bapak Setio Prasiono Nugroho, sebagai pakar malam Selamat ini malam. yang mau saya wawancarai. Mungkin Pak Tio mau perkenalan diri dulu, Pak Tio, monggo. Oke, baik. Terima kasih, Bu Enda. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Setio Prasiono Nugroho. Saat ini saya sebagai dosen sekaligus instruktur untuk mata kuliah pengolahan makanan praktek di Sekolah Tinggi Pariwisata Amta Jakarta. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu Enda, untuk perkenalannya. Ya, pendidikan mungkin Pak Tio. Untuk pendidikan saya S2 di UGM terakhir dan ini ada rencana untuk melanjutkan ke pendidikan S3 di luar negeri, di Malaysia tepatnya, karena bagaimanapun kita sebagai pendidik juga harus belajar, tetap harus belajar terus dan terus. Update ya Gitu. Pak ya. Untuk karya memang saya ini fokus di bidang gastronomi, Bu Enda. Jadi banyak sekali jurnal yang sudah saya terbitkan terkait dengan wisata kuliner dan gastronomi khususnya. Oh iya, oke. Itu, Bu Enda, ya. Oke, Pak Tio, malam ini saya mau memberikan beberapa pertanyaan untuk melengkapi literatur saya berkaitan dengan tugas PPG saya. Ya. Saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang inovasi pembelajaran dan minat belajar siswa, Pak. Agar agar saya bisa menjadi guru yang lebih baik ya, Pak ya. Oke, Pak Oke, Tio. oke, siap, siap. Menurut Pak Mm-mm. Tio, ini kan perkembangan teknologi ini membuat kadang-kadang atau mungkin karena kemarin pandemi itu ada beberapa sebagian siswa yang menurun minat belajarnya, Pak. Menurut Mhm, Pak Tio, mhm. kira-kira penyebabnya apa ya, Pak ya? Oke, kalau kita bicara sebab dan akibat, saya rasa eh, pandemi itu juga bukan bukan sebagai sebab negatif kalau menurut saya, karena pandangan saya dengan pandemi kemarin justru anak-anak kita bicara anak-anak generasi sekarang ini ya, terutama di Gen Z ini justru malah menurut saya tidak hanya siswanya, tapi kitanya juga terkait dengan teknologi memang harus lebih apa namanya lebih ditingkatkan lagi dalam artian gini. Gen Z ini memang dia sehari-hari sudah menggunakan gadget. Otomatis secara pandangan mereka itu juga akan apa namanya eh, meningkat secara teknologi. Kita sebagai pendidik juga jangan sampai kalah. Apalagi kita ini seperti saya ini kan generasinya generasi di mana generasi yang waktu itu belum ada gadget sampai ada gadget itu. Jadi memang kita harus belajar, Bu. Jadi saya rasa inovasi terkait dengan teknologi itu wajib. Sekarang ini sudah wajib. Kita tidak bisa tidak menggunakan teknologi. Bahkan di mata kuliah saya di kampus sendiri, saya menggunakan teknologi terkait dengan mata kuliah saya pengolahan makanan. Apa itu yang bisa saya manfaatkan? Misal dengan membuat sebuah konten uh, di YouTube, ya kan, bagaimana teknik penataan makanan, penyajian, bahkan sampai bagaimana cara mengolah makanan itu sendiri. Nanti Ibu bisa cek YouTube channel Oh iya. saya, di mana itu awalnya memang memang pandemi. Pandemi itu kami juga harus berpikir bagaimana agar siswa itu, karena tidak ada praktek kan, tidak ada praktek, jadi siswa itu dituntut untuk bisa minimal menjelaskan dari apa yang mereka lihat. Iya. Nah, dari apa yang mereka lihat itu, mereka diajak untuk mereview bersama. Jadi kita biasanya terus bikin kelas kecil untuk melakukan review terkait dengan YouTube yang sudah mereka lihat, khususnya YouTube yang kami buat itu. Nah, kita ini sebagai uh, apa pendidik ya kan, Pendidik ya ya. jangan sampai kalah dengan siswanya. Itu kalau Mm-mm. siswanya misalnya main game ya kan, karena sekarang game itu juga kalau kita bicara ya game itu apakah baik sih? Itu ada dua kemungkinan, Bu. Bisa baik bisa enggak, karena yang baik itu memang mereka akan menghasilkan sebuah karya ataupun
karya itu kan berarti kan dilihat dari value-nya, bisa Mm-mm. menghasilkan ya kan, bisa menghasilkan, tapi juga ada sisi jeleknya. Karena apa? Karena ya memang harus ada batasan-batasan ya. Ini kan urusannya dengan rumah ya kan, bagaimana mereka harus membatasi itu. Tapi kaitannya dengan pendidikan, kalau kami selalu bebaskan mereka membawa gadget saat ini. Yang dulu kita sering tidak boleh membawa gadget ataupun apapun lah bentuknya, saat ini ya mereka kita wajibkan untuk membawa handphone, tabs, laptop ya kan ke dalam kelas. Untuk apa? Untuk mencari tahu. Karena mereka juga harus paham penggunaan internet saat ini ya kan, internet positif tentunya. Terus kemudian mereka juga akan membuka sebuah aplikasi-aplikasi yang terkait dengan kuliner, karena memang bidang saya bidang kuliner. Jadi teknologi menurut saya sangat penting untuk dikembangkan, dalam artian kita sebagai pendidik eh, harus jangan sampai kalah, ini jangan sampai kalah dengan murid-murid kita, Bu. Itu mungkin saya. Oh, berarti tidak penyebab minat belajar siswa menurun itu tidak melulu tentang gadget ya, Pak ya. Terkadang kan Iya, mereka betul, mungkin betul, Bu. malamnya sibuk nge-game, kemudian paginya jadi males gitu, Pak, karena mungkin Hmm. apa? Ah, Itu gimana itu, sebetulnya Pak, pendapat gini, Bapak? Bu. Sebetulnya gini, jangankan anak-anak apa SMA, SMK, mahasiswa pun juga melakukan hal yang sama. Karena memang ini kan sudah bagian. Kalau saya bilang ini bagian dari kehidupan mereka, game ini. Jangankan yang muda, yang tua-tua saja, ya kan banyak sudah kecanduan game. Nah, siasat saya ya kan ini hanya saran aja, Iya, karena iya. saya juga Gimana, Pak? melakukan hal yang sama, di mana saya menambahkan ya kan, menambahkan video. Jadi pada saat mereka, terutama yang jam 7 pagi ini yang memang pada susah, itu yang anak kuliah yang masuk jam 7 pagi. Nah, yang jam 7 pagi ini memang kami ini apa namanya membuat satu materi, di mana materi ini kita kaitkan dengan apa namanya YouTube itu. Jadi mereka pagi itu nonton YouTube. Nah, di mana YouTube itu memang kaitannya dengan bidang-bidang kami di kuliner, ya kan. Nah, di situ mereka akan melihat satu. Yang kedua, apalagi materi praktek itu, menurut saya materi praktek jauh lebih menguntungkan buat kita sebagai pendidik. Mata kuliah praktek itu, kenapa mata kuliah praktek itu menguntungkan? Karena praktek ini tidak banyak teori, Bu. Iya, iya, iya. Jadi praktek ini pure mereka datang, mereka melihat barang 5 sampai 8 menit saja YouTube, ya kan? Mereka kemudian melakukan sebuah aktivitas, di mana aktivitas itu sudah menyita anak-anak untuk tidak berpikir tentang gadget itu. Iya. Karena selama proses pembelajaran praktek ya kan, kami ini selalu mengawasi. Jadi guru itu juga harus, wajibnya adalah mengawasi anak, walaupun misalnya satu ruangan itu ada 30 orang, ya kan, satu ruangan 30 orang kan, it's impossible satu guru dengan Mm-mm. 30 anak untuk mengawasi. Nah, itu memang memang suatu hal yang mustahil. Tapi kalau kita bikin kelompok-kelompok kecil ya kan, Iya. kemudian mereka diberi sebuah studi kasus ya kan, terus kemudian mereka harus memecahkan studi kasus tersebut, kemudian mereka presentasi. Jadi benar-benar waktu praktek itu kita habiskan untuk apa ya namanya, memberikan sebuah kasus kemudian penyelesaian. Saya rasa itu akan lebih efektif itu. Oh, berarti lebih ke ini ya, Pak ya, inovasi guru sama metode pembelajarannya ya, mungkin dengan tadi apa pembentukan kelompok-kelompok, kemudian anak terus Betul. berinteraksi dengan guru, dengan Mm-mm. praktek. Kalaupun itu Betul. menonton YouTube ya kita inovasi dengan bikin YouTube sendiri ataupun anak googling gitu ya, Pak ya. Betul, betul, Bu. Karena gini, karena kami ini, saya juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana cara mendidik untuk pedagogiknya ya kan, bagaimana menumbuhkan skill atau minat minat dari siswa itu sendiri itu seperti apa. Nah, intinya adalah satu, eh, pendidik itu harus disiplin, Bu. Pendidik harus disiplin. Dalam artian disiplin itu karena memang kaitannya, kalau ini sekolah seperti di tempat kami ini adalah perhotelan, ya memang kita harus disiplin. Itu kita didiknya disiplin, tapi kapan kita harus up dan kapan kita harus down, itu memang harus kita pastikan bahwa oh ini anak, kita juga harus melihat karakter anaknya masing-masing, karena setiap anak itu kan memiliki karakter yang berbeda
Itu beda. Saya merasakan suatu hal yang sangat beda sebelum pandemi dan setelah pandemi seperti ini tuh Iya, memang Pak. mahasiswa saya itu sangat-sangat berbeda, 180 derajat berbanding terbalik. eh, Magang banyak masalah, ya kan, kemudian kuliah, terutama kuliah-kuliah yang mereka tidak sukai, mereka tidak akan datang itu. Tapi Hmm. saya bersyukur bahwa mata kuliah saya di pengembangan makanan praktek ini masih banyak anak yang suka. Bahkan alhamdulillah selama pandemi, walaupun online mereka merasa bahwa tetap enjoy dengan mata kuliah saya, walaupun waktu itu selama pandemi kita hanya menampilkan YouTube, karena di sela-sela YouTube itu saya juga memberikan komentar, ya kan, saya memberikan komentar, saya melempar sebuah pertanyaan yang di mana pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan ringan itu. Dan yang terpenting adalah kita selalu mengapresiasi anak, Bu. Itu yang Wih, paling penting. Entah dia bisa atau tidak bisa, apresiasi ke anak itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena anak-anak sekarang ini butuh, saya merasa mereka tuh butuh yang namanya apresiasi. Itu. Apapun itu wujudnya. Kalau mungkin sekarang ini banyak tren, ya kan, anak SD itu gurunya menggunakan cap bintang 1, 2, 3, 4, 5, hmm, ya kan. ya, ya. Kemudian dengan gambar-gambar dan sebagainya. Kalau mahasiswa ini kan nggak mungkin seperti itu gitu loh. Jadi Assalamualaikum, selamat malam, Bapak Setio Prasiono Nugroho, sebagai pakar malam selamat ini malam. yang mau saya wawancarai. Mungkin Pak Tio mau perkenalan diri dulu, Pak Tio, monggo. Oke, baik, terima kasih Bu Enda. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Setio Prasiono Nugroho. Saat ini saya sebagai dosen sekaligus instruktur untuk mata kuliah pengolahan makanan praktek di Sekolah Tinggi Pariwisata Amta Jakarta. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Bu Enda, untuk perkenalannya. Ya, pendidikan mungkin Pak Tio. Untuk pendidikan saya S2 di UGM terakhir, dan ini ada rencana untuk melanjutkan ke pendidikan S3 di luar negeri, di Malaysia tepatnya, karena bagaimanapun kita sebagai pendidik juga harus harus belajar terus dan terus. Update ya Gitu. Pak ya. Untuk karya memang saya ini fokus di bidang gastronomi, Bu Enda. Jadi banyak sekali jurnal yang sudah saya terbitkan terkait dengan wisata kuliner dan gastronomi khususnya. Oh iya, oke. Itu, Bu Enda, ya. Oke, Pak Tio, malam ini saya mau memberikan beberapa pertanyaan untuk melengkapi literatur saya berkaitan dengan tugas PPG saya. Ya. Saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang inovasi pembelajaran dan minat belajar siswa, Pak. Agar agar saya bisa menjadi guru yang lebih baik ya, Pak ya. Oke, Pak Oke, Tio. oke, siap, siap. Menurut Pak Mm-mm. Tio, ini kan perkembangan teknologi ini membuat kadang-kadang atau mungkin karena kemarin pandemi itu ada beberapa sebagian siswa yang menurun minat belajarnya, Pak. Menurut Mhm, Pak Tio, mhm. kira-kira penyebabnya apa ya, Pak ya? Oke, kalau kita bicara sebab dan akibat, saya rasa eh, pandemi itu juga bukan bukan sebagai sebab negatif kalau menurut saya, karena pandangan saya dengan pandemi kemarin justru anak-anak, kita bicara anak-anak generasi sekarang ini, ya, terutama di Gen Z ini, justru malah menurut saya tidak hanya siswanya tapi kitanya juga terkait dengan teknologi memang harus lebih ditingkatkan lagi dalam artian gini. Gen Z ini memang dia sehari-hari sudah menggunakan gadget. Otomatis secara pandangan mereka itu juga akan apa namanya eh, meningkat secara teknologi. Kita sebagai pendidik juga jangan sampai kalah. Apalagi kita ini seperti saya ini kan generasinya generasi di mana generasi yang waktu itu belum ada gadget sampai ada gadget itu. Jadi memang kita harus belajar, Bu. Jadi saya rasa
inovasi terkait dengan teknologi itu wajib. Sekarang ini sudah wajib. Kita tidak bisa tidak menggunakan teknologi. Bahkan di mata kuliah saya di kampus sendiri, saya menggunakan teknologi terkait dengan mata kuliah saya pengolahan makanan. Apa itu yang bisa saya manfaatkan? Misal dengan membuat sebuah konten di YouTube, ya kan, bagaimana teknik penataan makanan, penyajian, bahkan sampai bagaimana cara mengolah makanan itu sendiri. Nanti itu bisa cek YouTube saya, YouTube channel Oh iya. saya, di mana itu awalnya memang pandemi. Pandemi itu kami juga harus berpikir bagaimana agar siswa itu, karena tidak ada praktek kan, tidak ada praktek, jadi siswa itu dituntut untuk bisa minimal menjelaskan dari apa yang mereka lihat. Iya. Nah, dari apa yang mereka lihat itu, mereka diajak untuk mereview bersama. Jadi kita biasanya terus bikin kelas kecil untuk melakukan review terkait dengan YouTube yang sudah mereka lihat, khususnya YouTube yang kami buat itu. Nah, kita ini sebagai uh, pendidik ya kan, Pendidik ya ya. jangan sampai kalah dengan siswanya. Itu kalau Mm-mm. siswanya misalnya main game ya kan, karena sekarang game itu juga kalau kita bicara ya game itu apakah baik sih? Itu ada dua kemungkinan, Bu. Bisa baik, bisa enggak. Karena yang baik itu memang mereka akan menghasilkan sebuah karya, ataupun karya itu kan berarti kan dilihat dari value-nya, bisa Mm-mm. menghasilkan, ya kan, bisa menghasilkan. Tapi juga ada sisi jeleknya. Karena apa? Karena ya memang harus ada batasan-batasan ya. Ini kan urusannya dengan rumah, ya kan, bagaimana mereka harus membatasi itu. Tapi kaitannya dengan pendidikan, kalau kami selalu bebaskan mereka membawa gadget saat ini. Yang dulu kita sering tidak boleh membawa gadget ataupun apapun lah bentuknya, saat ini ya mereka kita wajibkan untuk membawa handphone, tabs, laptop ya kan ke dalam kelas. Untuk apa? Untuk mencari tahu. Karena mereka juga harus paham penggunaan internet saat ini ya kan, internet positif tentunya. Terus kemudian mereka juga akan membuka sebuah aplikasi-aplikasi yang terkait dengan kuliner, karena memang bidang saya bidang kuliner. Jadi teknologi menurut saya sangat penting untuk dikembangkan, dalam artian kita sebagai pendidik uh, harus jangan sampai kalah, ini jangan sampai kalah dengan murid-murid kita, Bu. Itu mungkin saya. Oh, berarti tidak penyebab minat belajar siswa menurut itu tidak melulu tentang gadget ya, Pak ya. Terkadang kan Iya, mereka betul, mungkin betul, Bu. malamnya sibuk nge-game, kemudian paginya jadi males gitu Pak, karena mungkin Hmm. apa? Uh, Itu gimana itu sebetulnya Pak pendapat gini, Bapak? Bu. Sebetulnya gini, jangankan anak-anak SMA, SMK, mahasiswa pun juga melakukan hal yang sama. Karena memang ini kan sudah bagian. Kalau saya bilang ini bagian dari kehidupan mereka, game ini. Jangankan yang muda, yang tua-tua saja, ya kan banyak sudah kecanduan game. Nah, siasat saya ya kan ini hanya saran aja, Iya, karena iya. saya juga Gimana Pak? melakukan hal yang sama, di mana saya menambahkan ya kan, menambahkan video. Jadi pada saat mereka, terutama yang jam 7 pagi ini yang memang pada susah, itu yang anak kuliah yang masuk jam 7 pagi. Nah, yang jam 7 pagi ini memang kami ini apa namanya membuat satu materi, di mana materi ini kita kaitkan dengan apa namanya YouTube itu. Jadi mereka pagi itu nonton YouTube. Nah, di mana YouTube itu memang kaitannya dengan bidang-bidang kami di kuliner, ya kan. Nah, di situ mereka akan melihat satu. Yang kedua, apalagi materi praktek itu, menurut saya materi praktek jauh lebih menguntungkan buat kita sebagai pendidik. Mata kuliah praktek itu, kenapa mata kuliah praktek itu menguntungkan? Karena praktek ini tidak banyak teori, Bu. Iya, iya, iya. Jadi praktek ini pure mereka datang, mereka melihat barang 5 sampai 8 menit saja YouTube, ya kan. Mereka kemudian melakukan sebuah aktivitas, di mana aktivitas itu sudah menyita anak-anak untuk tidak berpikir tentang gadget itu. Iya. Karena selama proses pembelajaran praktek ya kan, kami ini selalu mengawasi. Jadi guru itu juga harus, wajibnya adalah mengawasi anak, walaupun misalnya satu ruangan itu ada 30 orang, ya kan, satu ruangan 30 orang kan, it's impossible satu guru dengan Mm-mm. 30 anak untuk mengawasi. Nah, itu memang memang suatu hal yang mustahil. Tapi kalau kita bikin kelompok-kelompok kecil ya kan,
Iya. kemudian mereka diberi sebuah studi kasus ya kan, terus kemudian mereka harus memecahkan studi kasus tersebut, kemudian mereka presentasi, jadi benar-benar waktu praktek itu kita habiskan untuk apa ya namanya memberikan sebuah kasus kemudian penyelesaian. Saya rasa itu akan lebih efektif itu. Oh, berarti lebih ke ini ya, Pak ya, inovasi guru sama metode pembelajarannya ya, mungkin dengan tadi apa pembentukan kelompok-kelompok, kemudian anak terus Betul. berinteraksi dengan guru, dengan Mm-mm. praktek. Kalaupun itu Betul. menonton YouTube ya kita inovasi dengan bikin YouTube sendiri ataupun anak googling gitu ya, Pak ya. Betul, betul, Bu. Karena gini, karena kami ini, saya juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana cara mendidik untuk pedagogiknya ya kan, bagaimana menumbuhkan skill atau minat minat dari siswa itu sendiri itu seperti apa. Nah, intinya adalah satu, eh, pendidik itu harus disiplin, Bu. Pendidik harus disiplin. Dalam artian disiplin itu karena memang kaitannya kalau ini sekolah seperti di tempat kami ini adalah perhotelan, ya memang kita harus disiplin itu kita didiknya disiplin, tapi kapan kita harus up dan kapan kita harus down itu memang harus kita pastikan bahwa oh ini anak, kita juga harus melihat karakter anaknya masing-masing karena setiap anak itu kan memiliki karakter yang berbeda. Itu beda. Saya merasakan suatu hal yang sangat beda sebelum pandemi dan setelah pandemi seperti ini tuh Iya, memang Pak. mahasiswa saya itu sangat-sangat berbeda, 180 derajat berbanding terbalik. eh, Magang banyak masalah ya kan, kemudian kuliah, terutama kuliah-kuliah yang mereka tidak sukai, mereka tidak akan datang itu. Tapi Hmm. saya bersyukur bahwa mata kuliah saya di pengembangan makanan praktik ini masih banyak anak yang suka, bahkan alhamdulillah selama pandemi walaupun online mereka merasa bahwa tetap enjoy dengan mata kuliah saya, walaupun waktu itu selama pandemi kita hanya menampilkan YouTube karena di sela-sela YouTube itu saya juga memberikan komentar ya kan, saya memberikan komentar, saya melempar sebuah pertanyaan yang di mana pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan ringan itu. Dan yang terpenting adalah kita selalu mengapresiasi anak, Bu. Itu yang Wih, paling penting. Entah dia bisa atau tidak bisa, apresiasi ke anak itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena anak-anak sekarang ini butuh, saya merasa mereka tuh butuh yang namanya apresiasi. Itu. Apapun itu wujudnya. Kalau mungkin sekarang ini banyak tren ya kan, anak SD itu gurunya menggunakan cap bintang 1, 2, 3, 4, 5 hmm, ya kan. ya, ya. Kemudian dengan gambar-gambar dan sebagainya. Kalau mahasiswa ini kan nggak mungkin seperti itu gitu loh. Jadi Oke, Pak Tia melanjutkan yang tadi Baik, Bu. kaitannya dengan anak-anak yang beberapa anak yang pasti ada ya Pak ya, yang sedikit malas Mhm. atau kurang bisa mengikuti Kurang bisa mata mengikuti pelajaran. Triknya seperti apa triknya Pak seperti untuk apa, menghadapi Pak? anak-anak seperti itu Pak? Seperti itu, Pak. Kalau sebetulnya kalau kita bicara trade ya kan untuk anak-anak yang malas atau apa, khususnya untuk mata kuliah praktek, kalau menurut saya itu adalah perbanyak apa namanya ruang, perbanyak ruang dalam artian ruang itu adalah ruang prakteknya daripada ruang teori. Karena teori itu kan pasti ada di mata kuliah tersendiri, Bu, ada di pelajaran tersendiri. Nah, praktek ini adalah meneruskan dari teori yang sudah mereka dapat. Jadi kan praktek itu pastikan itu pure praktek. Jadi memang aktivitas anak-anak itu digali selama praktek. Jadi selama praktek kalau mata kuliah praktek misalnya di tempat saya itu ya waktu 90 menit itu dari 0 menit sampai selesai sampai yang namanya apa namanya evaluasi mereka benar-benar diajak untuk eh, lebih banyak praktek diskusi ya kan di akhir-akhir itu pasti kan kita evaluasi dan diskusi. Nah itu jadi otomatis di Interaktif sana dengan mereka anak ya justru Pak ya? malah betul, justru anak-anak sekarang ini kalau diajak diskusi itu memang dia itu lebih lebih banyak komunikatif. Kalau menurut saya Bu ya, anak-anak yang sekarang itu lebih komunikatif karena apa? Karena ya itu tadi karena mungkin mereka lebih banyak menggunakan gadget, mereka lebih banyak menggunakan teknologi walaupun itu main game. Kita juga tidak pernah tahu bahwa anak-anak itu minimal minimal itu secara secara apa ya technically-nya itu mereka tuh tahu sebetulnya ya kan. Kemudian yang perlu kita pahami adalah karena mungkin gadget ini adalah wawasannya jauh lebih luas daripada kita ya kan otomatis bahasa asing itu juga mempengaruhi kualitas anak-anak Bu itu. Iya. Jadi mereka itu penyampaian dalam bahasa asing walaupun
sedikit-sedikit ya kan, mungkin karena mungkin mereka suka main game, kemudian para lawannya itu juga orang luar ya kan, di mana komunikasi mereka menggunakan bahasa Inggris, secara tidak langsung mereka juga belajar komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu mahasiswa saya itu karena saya kan kalau ngajar itu kan kadang menggunakan bahasa Inggris juga gitu. Jadi mereka juga paham apa yang saya sampaikan itu. Maka dari itu saya selalu ngobrol dengan guru-guru yang ada di Jogja ini. Kita selalu komunikasi, kita selalu saling memberikan masukan lah, saling memberikan masukan terkait dengan peningkatan itu ya, salah satunya adalah menghabiskan waktu selama praktek itu dengan salah satunya adalah dengan teknologi itu, entah itu menampilkan YouTube, entah itu menampilkan cerita ya kan, storytelling tentang produk makanan atau apa ya kan, yang mereka bisa melihat. Intinya adalah mereka secara visual itu benar-benar menikmati, mereka enjoy di dalam ruangan itu. Nah, Ya. selain itu juga ruangan itu mempengaruhi, Bu, menurut saya. Suasana ruangan itu juga mempengaruhi mood, ya kan. Ruangan yang nyaman, kemudian suasana itu juga sangat mempengaruhi, Bu. Maka dari itu kebetulan kami ini kan di dapur ya kan, jadi saya sama tim itu selalu berupaya bagaimana anak-anak itu selalu betah, Nyaman gitu ya. selalu betah, selalu nyaman, walaupun itu tempatnya panas ya kan, karena dapur itu kalau kompor nyala semua itu kan pasti suasananya panas, karena kami tidak menggunakan AC untuk lab kitchen ini. Beda dengan lab-lab yang lain. Salah satunya adalah itu, karena saya pernah mengikuti pelatihan untuk pendidikan ini, salah satunya adalah ruangan itu. Waktu itu beliau Miss Wilhelmina dari Belanda mengatakan bahwa ruangan itu penting. Di Belanda sana setiap ruangan itu memiliki karakteristik masing-masing, Bu. Ya. Karakteristik masing-masing, misalnya ruang A itu adalah kota mana, ruang B kota mana, ruang C kota mana, dan di situ pada saat mereka ganti ruangan, mereka memiliki suasana yang berbeda. Nah, itu membuat motivasi anak itu menjadi lebih lebih semangat lagi karena ruangan yang berbeda. Nah, kalau di kami ini ada beberapa mata kuliah yang dosennya itu mengajak mereka keluar kelas. Dalam artian mereka belajar di taman, mereka belajar di joglo. Jadi intinya adalah ruang bebas, ruang Gitu ya, Pak, mereka bisa menghirup udara bebas ya kan, terutama untuk materi-materi seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang. Itu dosen-dosen itu mengajak mereka untuk keluar karena biar refresh lagi itu. Seperti itu, Bu Endah mungkin. Iya. Terima kasih banyak Pak Joni, sharingnya ini sangat menarik, sangat Sami-sami, Bu, baru sama-sama. buat saya. Harus banyak lebih memberikan edukasi yang pembelajaran, kreatif dengan anak, mengajak anak dan teman-teman berbeda gitu ya, mungkin ya. Betul. Iya. Terima kasih banyak Pak Tio. Sami-sami, Ibu. Terima kasih kembali. Ya, selamat malam. Malam, Ibu.